lain. Gak apa-apa wis. Bocorin nemen ah. Iya, gak apa-apa wis. Oh, HP Nardiana. HP Nardiana urung tak record. Urung tak record. Iki tak tambahin deh gini. Wis stay. Aman? Iko aman ya? Iko aman. Apa nih? Ya pokok arek iki sok roh arek recordane pas mandek apa enggak. Ya berarti aku nang mburi Eril. Tapi awakmu pastikan arek iki gak mati ya. Ya. Iki kon. Oke, sudah siap semua? Ya, silakan dipimpin berdoa dulu. Ketua kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ngadep sini semua ya. Ngadep sini semua. Gimana kabarnya kalian? Oke, baik ya. Gimana setelah karnaval hari Minggu kemarin ya? Masih fit nggak kalian? Masih fit ya. Tapi sepertinya ada beberapa yang nggak masuk nih kayaknya. Bisa pinjam pulpen nggak? Oke, saya absen dulu ya. Fauzi, Vicky, Firman, Visingge, Fitri, Ilham, Intan, Karisma. Mana Karisma? Oke, angkat tangan ya. Koirul, Lorenza, Farhan, Deva, Latip, nggak ada. Revan, Faris, Erwin, Imam Zainuri, Faizul, Firman Saputra, Afrizal, Maulana, Naufal, Zainul Abidin, nggak ada. Rozikin, oke, masuk yakin ya. Akbar, nggak ada. Ardi, oke. Akbar di kelas, ngapain di kelas? Menangis. Loh ya apa? Kenapa rek? Ilham, Ilham ada? Nggak ada. Iqbal, ada. Kurtubi ada? Nur Aziz ya. Minta tolong pintunya ditutup sama yang sebelah sini jendelanya dibuka saja ya. Silakan dibuka dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, dibuka saja. Oke. Oke, sudah ya? Yes. Oke, coba ke depan semua. Ya walaupun suasana karnaval masih ada ya. Jadi tetap kalian sekarang sudah KBM ya. Oke, coba dilihat di slide sekarang. Kalian masih ingat nggak dengan materi mulai awal sampai sekarang? Ada desain topologi ya, terus apa lagi kemarin? Ada simulasi ya, terus ada IP address, terus sampai crimping ya, sampai crimping kabel. Oke. Sekarang
kita mulai dari awal sampai akhir, nanti kita akan project akhirnya sekarang, yaitu konfigurasi jaringan lokal, gitu ya. Nah, nanti tentu kalian akan ada materi tentang desain topologi, nanti akan dipakai pada waktu ngerjakan tugasnya konfigurasi. Terus kemudian simulasi juga, IP address. IP address kelas berapa sampai kelas berapa? Ada kelas A, ya, C, D sama E. Oke, masih ingat ya itu ya. Kemudian ngerimping kabel juga masih ingat ya. Jadi ada connect tipe urutan kabel, ada apa? T568 A sama B. Kalau yang T568A apa urutannya? Putih, hijau. Terus putih biru oren, putih hijau hijau, putih oren biru, putih biru oren, putih coklat coklat. Kalau yang T568B dimulai dari putih oren, gitu ya. Mulai dari putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Wes, semua sudah kita lakukan ya, mulai dari desain, simulasi, kemudian IP address sampai dengan pembuatan kabel. Oke. Sekarang coba akses ini. Jadi saya ingin tahu kemampuan awal kalian. Saya ingin review mulai dari awal sampai akhir, ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Linknya ini ya, silakan dibuka komputer masing-masing. Linknya ada di s.id/diamenti gitu ya. Ada diamenti, s.id/diamenti. Oke, silakan diakses di Google Chrome ya. s.id/diamenti. Oke, sudah muncul soalnya ya. Kalau sudah muncul langsung bisa dikerjakan. Nanti saya akan cek di situ. Oke, di situ ada soal pertama ya, sebutkan kelas IP dan sebagainya. Coba silakan kalian cek ya. Ya, waktunya 5 menit, silakan dikerjakan ya. Iya, benar. Itu ya. Oke, langsung dikerjakan situ ya. Sebutkan kelas IP yang kalian ketahui gitu. Kelas apa saja gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Kenapa? Ya, langsung dikerjakan dulu, ya dikerjakan dulu. Ini kan ada soalnya kan? Nah, ini kamu jawab dulu terus disubmit gitu ya. Oke, waktunya kurang 3 menit ya. Segera diselesaikan.
Sudah? Ya, refresh saja langsung. Oh, bentar. Iya, bentar. Oke, sudah selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, coba saya tanya lagi. Jadi hasilnya sepertinya sudah bagus ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu adalah sebutkan kelas IP yang kalian ketahui, gitu ya. Kelas IP-nya apa saja? A, B, C, dan D, dan E. Oke, jadi F enggak ada ya, F ya, sampai E ya. A, B, C, D, dan E. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah IP 130.125.90.1 adalah kelas apa? Oke. Kelas A atau B? Kalau A itu kelasnya 1 sampai urutannya 1 sampai 126 gitu ya. Kalau kelas B 128 sampai 191. Ini 100 berapa? Berarti kelas B gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah seorang administrator jaringan ingin menghubungkan antara komputer dengan switch. Nah, kabelnya yang digunakan kabel apa? Switch dengan komputer. Oke, switch dengan komputer perangkatnya sama atau beda? Beda. Kalau beda berarti kabel strike. Ya, strike atau cross? Jangan sampai jawab strike ya. Strike, ya. Oke, karena perangkatnya beda, gitu ya. Yang terakhir, seorang administrator jaringan ingin menghubungkan switch dengan switch. Berarti cross karena dia kabelnya sama. Oke. Saya kira sudah aman untuk kompetensi awal, jadi kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini, ya. Oke, sekarang coba dijawab pertanyaan ini. Yang bisa langsung angkat tangan, ya. Menurut pendapat kalian, ya, apa manfaatnya jika jaringan komputer di lab yang ada di sini, ya, itu bisa terhubung? Jadi komputer yang satu dengan komputer yang lain itu bisa terhubung. Itu manfaatnya apa? Coba. Ada yang bisa membayangkan enggak? Iqbal, coba Iqbal. Pertanyaan ini, jadi manfaatnya gimana jika jaringan komputer yang ada di sini itu terhubung? Kira-kira manfaatnya apa? Oke, jadi bisa. Nah, itu salah satu manfaat ketika komputer ini terhubung. Kalian pernah ke warnet? Pernah ya. Biasanya kalau warnet kan printernya hanya satu di operator, terus kemudian kalian ngeprintnya dari komputer kalian sendiri. Nah, itu juga fungsi dari keterhubungan jaringan. Wes. Selanjutnya,
Nah, bagaimana jika keterhubungan itu tidak ada? Oke, oh sebentar. Oh, oke, belum ya. Sekarang coba diakses materinya. Seperti biasanya, kalian akses s.id/informatika_tjkt. Nah, di situ ada handout. Handout konfigurasi jaringan lokal. Ya. Kalian akses dan kalian cek di bagian konfigurasi jaringan lokal. Ya. Di menu konfigurasi jaringan lokal. Kalian klik bagian handout konfigurasi jaringan lokal yang ini ya. Nah, di situ siapkan bukunya, kemudian kalian catat poin penting yang ada pada handout tersebut. Underscore ya. Oke, yang belum bisa akses siapa angkat tangan? Oke, tinggal satu ya, coba diakses. Mata-mata ya. Berarti kiai. Handout ya. Handout konfigurasi jaringan lokal. Yang ini. Loh, ini kok beda? Coba, bukan yang ini, yang konfigurasi. Nah, yang itu. Nah. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mencatat poin penting yang ada di handout tersebut. Di situ ada beberapa menu ya, ada beberapa poin, ada keterhubungan jaringan, konfigurasi IP, kemudian cek koneksi dan sebagainya. Oke, menu yang pertama apa di situ? Keterhubungan jaringan ya. Di situ ada pengertian IP, formatnya, kelasnya. Ya sebenarnya materi yang kemarin. Cuma ada tambahan sedikit dan saya rangkum lebih bagus ya nanti. Oke, jadi kita berangkat jam 8.30 ya. Berarti nanti selesai jam 8.40. Ya. Jam 8.40 harus sudah selesai untuk eksplorasi mandirinya. Bukunya ya dicatat. Ini berarti gandengan dulu. Ini gambarnya seperti ini. Oke, di situ ada kelas IP ya. Ada kelas A, B dan C. D sama E nggak ada. Nah, itu konsep yang hijau itu harus dipahami. Konfigurasi IP address di Windows 10 dan 11.
Baik, sudah sampai mana ya? Di kubu sebelah kanan sudah sampai mana? Konfigurasi IP bagaimana? Sudah dibaca? Sudah. Yang sebelah kiri IP konfigurasi sudah dibaca? Belum ya. Nah, di situ juga ada bagaimana cara kita mengetes keterhubungan jaringan menggunakan perintah ping di command prompt ya. Di CMD yang warna hitam tulisan putih. Nah, di situ juga ada keterangan punyamu mana bukunya? Enggak ada pulpen. Kurang 3 menit ya. Yang mana? Oke, sudah selesai ya? Sudah. Coba diperhatikan ke sini. Kita coba samakan persepsinya ya. Yang pertama, di situ ada poin apa? Ada keterhubungan jaringan, benar ya? Isinya adalah konsepnya IP address. Mulai dari pengertian, terus apa itu di situ? Ada formatnya, ada kelasnya, ada networknya, sama. Nah, yang penting di situ ada di halaman 3, yaitu kelas A, B, C sama ada hijau-hijau yang diblok. Coba kalian fokus ke situ dulu semua. Oke, di situ informasi yang pertama adalah ada kelas IP, yaitu kelas A, B, dan C. Masing-masing kelas ada apa di situ? Ada default subnet mask. Semua ada nggak di situ? Nah, IP itu dia pasti gandengannya dengan subnet. Coba diperhatikan ke depan. Ini materi yang kemarin ke anak kelas yang kemarin ya. IP saya kasih love di sini ya. Love subnet. Jadi kenapa IP itu nggak bisa lepas dengan subnet ya, seperti kalian sama pacar kalian. Jadi IP dan subnet itu harus saling berjejer
gitu ya. Nggak boleh lepas. IP saja nggak bisa, subnet saja juga nggak bisa. Nah, kemudian di situ ada kelas A yang subnetnya berapa? Coba dicek. 255.000.0. Nah, di sini ya, ini juga sama. Jadi kalau kelas A itu subnetnya adalah 255-nya 1. Kalau kelas B 255-nya ada 2. Kalau yang kelas C ada 3. Nah, ini default subnet. Pak, apa pasti ini subnet itu? Enggak. Jadi nanti kelas 2 kalian akan belajar subnetting yang subnetnya lebih rinci. Nah, catatan lagi di hijau itu kalian coba baca. Jadi apa? Konsep. Nah, network yang sama. Nah, kelas A, B, C itu dia punya network dan punya host gitu ya. Nah, coba diperhatikan di depan. Ada kelas A, B, C. Kalau A networknya hanya 1, kalau B networknya ada 2, kalau C ada 3. Nah, nanti kalau misal kalian bikin IP gitu ya, kelas C misal. Jadi yang harus sama adalah 1, 2, 3. Baru hostnya harus berbeda. Gitu ya. Nah, kalau nanti networknya beda, yang terjadi apa? Enggak connect atau enggak nyambung. Contoh, ini ada IP 192.168.1.1. Yang sini 192.168.2.1. 1.1 dengan 2.1 dia nyambung atau enggak? Ini kelas apa? Loh, ini loh. Kelas C, karena dia 192 gitu ya. Kalian kelas C mulai dari 192. Nah, kelas C N-nya harus 3, 1, 2, 3. Nah, makanya di sini N-nya adalah 192, 168, 1. Ini adalah network atau N gitu ya. Nah, IP yang selanjutnya adalah titik 2. Sama enggak 1 dengan 2? Enggak. Nah, konsepnya harusnya networknya harus sama. Jadi IP dua-duanya ini dia enggak nyambung. Walaupun dia hostnya beda. Hostnya sama. Coba yang dicek nomor 2. Dia kelas apa? 10.1.2.3 kelas A gitu ya. Nah, dia connect atau enggak? Antara 10.1.2.3 dengan 10.2.3.3. Connect? Connect. Karena apa? N-nya hanya di awal saja. 10 dengan 10 itu sama gitu ya. Nah, yang beda di host. Dari sini ada yang tanyakan? Enggak ada ya. Coba scroll ke bawah sekarang. Nah, di bawah itu ada konfigurasi IP ya. Nah, ada poin kedua dan poin ketiga. Yang poin kedua adalah konfigurasi IP di Windows 10. Di situ ada apa namanya? Keterangan nggak kalau Windows 10 itu bagaimana? Dia ciri khasnya ada di start pojok kiri bawah. Yang Windows 10 angkat tangan. Coba yang Windows 10 komputernya angkat tangan. 1. Hanya 1. Oke, coba scroll ke bawah sekarang. Di situ ada konfigurasi yang Windows 11 gitu ya. Itu ada masing-masing tipe Windows-nya. Oke, 5 255 di Oke, 255.255.255.0. Nah, nanti ketika diklik dia akan otomatis terisi sesuai dengan kelasnya. Nah, gateway di situ juga ada ya. Gateway ini adalah jalur ke internet. Nah, jalur ke internet IP-nya adalah 168.100.1. Sebenarnya bukan jalur ke internet saja, tetapi untuk saat ini bahasa sederhananya adalah dia jalur ke internet. Kalau nanti nggak diisi ini, kamu nggak bisa internetan, kasarnya gitu. Nah, untuk DNS kalian isi jalur ke internet juga untuk yang awal nggak masalah. 100.1 untuk alternate-nya diisi 8, 8, 8 dan 8. Oke, terus tinggal diklik oke. Terus di close. Nah, itu cara konfigurasi IP. Nah, jika di sini tidak ada tanda pentung atau apa, berarti IP-mu sudah
benar ya. Dia sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian cara ngepingnya sekarang. Kalian buka start, kemudian ketikkan CMD. Nah, ini cara mengujinya. Nah, dia akan muncul hitam-hitam seperti ini. Kemudian ketikkan ping spasi IP-nya. Misal kalian akan ngecek IP sebelahnya gitu ya, dengan IP 100.100. Ini IP saya sendiri ya. Di enter. Nah, nanti ketika muncul reply from bla bla bla, maka dia berhasil connect. Nah, tapi nanti kalau di situ munculnya ada unreachable atau apa dan sebagainya, request timeout. Nah, ada tanda-tanda bahwa IP-mu belum beres. Oke, di sini ada yang ditanyakan sebelum kita praktek. Enggak ada? Oke. Oke, kalau enggak ada, sebentar. Oke, sekarang bentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 4 murid atau siswa. Kemudian dia dikasih 2 komputer dan 2 kabel strike. Sekarang silakan bikin kelompok ya. Bikin kelompok dengan samping-sampingnya. Berarti satu kelompok 4 anak. Silahkan dibikin. Saya kasih waktu 2 menit ya. Silakan dibikin. 1, kamu 4 anak siapa? Hanya 3. Oke, yang sini kelompok 2, sini. 1, 2, 3, 4 gini ya. 1, 2, 3, 4. Atau kamu cewek sendiri? 4. Berarti di sana 4, 4, 3. Oke, pas berarti ya. Kamu ke sana. Benar ya? 4. Oh iya benar, di sana kurang 1 ya. Oh, berarti yang kurang 1 yang tengah. Berarti kamu ke sana. Silakan. Kemudian yang 1 kamu atau siapa di sini ada antara 5 ini yang gabung dengan tim yang sebelah sana. Silakan. Ya, kamu ya. Oke, Zainul. Kenapa? Enggak usah, nanti aja. Kamu langsung gabung di sebelah sana. Oke. Zainul Rojikin berarti. Ya, gabung di sebelah sana. Kamu di sebelah sana. 3, 4, 5, kemudian kelompok 6. Ini saya akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Habis ini saya akan kasih tahu bagaimana cara ngisinya. Sorry. Ini sudah. Ini. Kelompok 3, kemudian kelompok 2, ini kelompok 1. Oke. Kemudian kelasnya ditulis juga. Nah, sekarang di bawahnya ada persiapan alat dan bahan. Nah, kalau alatnya ada, kalian checklist. Ada seperangkat PC, bener ya? Ada kabel strike yang ada warna biru itu, kemudian ada switch di pusat. Jadi switchnya ada di masing-masing rak, gitu ya. Kalau ada semua tinggal di checklist. Nah, sekarang di bawahnya ada perencanaan topologi. Oke ya, dicek di situ ya. Ini adalah topologi real yang ada di sini, di lab sini. Jadi kalian akan mendapatkan 2 komputer. Contoh, kelompok 1. Berarti kamu komputer berapa sama komputer berapa? 6, 5, 4. Hanya 2 komputer ya, berarti 6 sama 5. Untuk kelompok 2 berarti komputer berapa? Iya, coba dibaca topologinya. 3 dan 4. Untuk kelompok sebelahnya berarti kelompok 3. 2 dan 1. Kemudian kelompok 6, sini 6 ya. Berapa? Komputer berapa? 8 sama 7. Kelompok 5 isi dibalik sekarang di halaman kedua. Nah, di situ ada gambar topologi dan perencanaan IP.
Berarti nanti kalian ada 2 komputer, bener ya? Ada 2 komputer, kalian gambar di situ, IP-nya berapa kalian tuliskan. Jadi kalian akan gambar topologi seperti pada waktu pertemuan pertama. Oke, langkah pertama paham ya? Kalian membuat apa? Topologi. Kemudian di bawahnya melakukan pengecekan kabel strek apakah kondisinya baik atau tidak. Itu langkah yang kedua. Langkah yang kedua ada konfigurasi IP ya, sesuai dengan topologi yang kalian gambar di atas. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, mendownload dokumen. Ya, silakan download dokumen nanti di s.id setelah kalian bisa konfigurasi IP. Kemudian yang keempat adalah menghubungkan printer di meja depan saya. Jadi nanti kalian setelah konfigurasi IP beres, menghubungkan printernya. Kemudian melakukan print dokumen di printer depan saya. Oke ya. Yang terakhir adalah melakukan file sharing kepada semua jaringan komputer yang ada di laboratorium. Ada yang ditanyakan sekarang? Coba ada yang ditanyakan nggak? Naufal, ada yang ditanyakan, Val? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silahkan sekarang dilakukan per kelompok ya. Jadi mulai dari desain topologi sampai file sharing. Oke, silahkan dikerjakan. Jadi nanti bisa dibagi-bagi. Jadi ada yang ngerjakan topologinya, ada yang ngerjakan konfigurasinya dan sebagainya. Oke, silakan. Ya, topologinya. Jadi kan kamu punya 2 komputer, toh? Komputer ini berarti connect dengan apa? Dengan switch, kemudian switchnya connect dengan internet. Hanya seperti itu ya. Nah, tapi hanya 2. Gak apa-apa nih tengah. Ya, silakan. Gimana? IP-nya sudah dikonfigurasi. Ini. Nah. Oke. Berapa IP-nya sebelah sini? Tuh, ini. Oh, ya Allah, sorry. Oke. Sorry, sebentar ya. IP-nya bukan 192.168.1, tapi titik 100. Coba kalian koreksi di situ. Jadi 192.168.100 titik. Nah, IP kalian sendiri. Bukan 1. Nanti kalian nggak bisa connect internet. Jadi 100 titik itu. Titik hostnya. Ya. Nah, ini 100. Ini 100. Nah, di sini 100 ya. Ini yang ketiga 100, Pak. Ya, yang ketiga networknya 100 titik. Gateway-nya belum. DNS juga belum. Gateway-nya berarti berapa? Berapa tadi gateway-nya? Gateway itu IP-nya yang untuk connect ke internet. Berarti 100.1. Loh, enggak, 100, maksudnya 192.8. Iya, 100.1. Dikasih kabel lah, Pak. Iya, dikasih kabel. Kalau nggak ada kabel nggak connect dia. Ini, Pak. 100.1.
IP-nya. Ini dua ini yang satu Pak. Enggak, ini kan kalau gateway itu adalah IP-nya dia yang terhubung ke internet. Kalau nanti gatewaymu nggak kamu kasihkan, kamu nggak bisa connect. Berarti harus satu Pak. Gateway-nya lab ini adalah 100.1. Jadi gateway-nya adalah 100.1. Semua di sini gateway-nya adalah 100.1. Nah, baru DNS kamu kasih. DNS-nya itu Pak. Sama dengan yang tadi saya demonstrasikan. Sama dengan gateway. Kalau alternate-nya 8.8. Pak, ini komputer apa? Benar. Tuh, ini kan harusnya ada switch di sini. Nah, ini ke sini. Oke, kalau sudah ketemu IP-nya bisa dikonfigurasi. Ini hubungan komputer ke komputer pakai cross. Kalau komputer ke komputer, ini kan kasusnya sama switch. Kalau switch berarti kabel apa? Kabel strike. Kabel strike. Kliken, ya. Nah, di Ctrl P langsung, di print. Nah, dipilih printernya, yaitu kan ada printer toh, di atas pojok kanan itu. Nah, itu printer Epson. Yes, langsung di. Tuh, jangan yang ini. Nah, ini loh, ini kamu pilih printer yang kamu konekkan tadi, yang ini. Udah diambil. Tuh. Ya, diambil. Sudah di print dokumennya? Yes, langsung di print. Ini Ctrl P ya. Kan tadi kan kamu kok sudah connect ini kan printernya kan. Nah, printer yang ini. Nah, terus diambil depan sana. Ya, tinggal di print saja. Kamu sudah dikonekkan apa belum? Sudah. Tinggal belum ini. Nah, ini IP saya ya. IP saya kan di depan itu. 237. Iya, di depan itu sudah kamu. Nah, baru dikonekkan seperti ini. Nah, baru tinggal di. Nah, oke, sudah ya. Sudah bisa dipilih. Gak usah rame ya, gak usah rame. Nah, pilih printer yang tadi, kemudian di print. Sudah diambil depan. Oke, sudah selesai ya. Ada kelompok yang belum ngeprint? Bukan slash ya, tapi backslash. Kebalik slashnya. Windows R lagi. Nah, itu bukan slash tapi backslash. Nah, oke.
Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, diperhatikan ke depan semua ya, diperhatikan dulu. Diperhatikan. Oke, silakan duduk ya. Ada kelompok yang belum sampai ngeprint dokumen di depan? Nggak ada ya. Oke, sudah semua berarti ya. Berarti langkah-langkahnya tadi sudah jelas, mulai dari konfigurasi IP, DNS dan sebagainya sudah ya. Oke. Kalau sudah, saya minta kelompok 1 ya, kelompok ini ya berarti ya, untuk perwakilan maju ke depan ya. Ya, yang berkacamata saja. Kamu ke depan ya. Kamu ke depan sama di bawah hasil print yang itu. Ya. Oke. Ya. Diceritakan mulai dari awal, terus kemudian permasalahannya tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang kesulitan dan ada kemudahannya. Kesulitannya tadi itu Pak, apa namanya? Di DNS-nya itu. DNS. Ya. Akhirnya IP-nya tadi berapa? IP-nya ini Pak. 192 Ada depan. 168 terus 100.1. Itu IP-nya apa? IP Gateway. ya. IP address-nya berapa? 100.100. Oh ya, 100.100. 100 nomor komputernya berapa? 5. Berarti 100 Tidak 105. 105. Ya. Oke. Terus kemudian caranya mengkonekkan ke printer tadi bagaimana? Bagaimana? Ya sulit Pak itu Pak. Sulit. Ya. Windows R ya. Ya. Tadi ada pengalaman tadi Windows R, kemudian ngetikkan apa tadi? Ketik slash terus IP-nya. Oke, IP saya kan. Kenapa kok IP saya? Karena IP-nya Biar connect. biar connect ke komputer printer yang ada di depan. Oke ya. Terus kemudian melakukan print. Oke. Ya, terima kasih Pros buat teman-teman. Oke. Satu lagi yang bisa ke depan untuk presentasi. Coba. Ya, Adi. Ya. Ya. Iqbal, ya. Silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Diceritakan kesulitannya ya. Kesulitan waktu konfigurasi. Kesulitan saya, perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Saliko. Saya akan memberitahu kesulitannya mencari IP address-nya sampean Pak. Oh, tadi soalnya belum saya tunjukkan. Iya. Ya, berapa akhirnya IP saya? 192 168 100.1 IP addressnya saya berapa tadi? 237. 37. Oke, terus ada lagi yang lain? Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Oke ya. Jadi diperhatikan ke depan. Dievaluasinya hari ini adalah yang pertama, kalian sudah bisa konfigurasi IP address secara manual atau otomatis tadi? Manual ya. Sebenarnya otomatis pun juga langsung. Jadi ketika diotomatiskan IP-nya sudah dapat. Tapi kalian biar ada proses konfigurasi secara manual. Oke ya. Jadi apa saja tadi yang dikonfigurasi? Ada IP address. Kemudian ada sebelum IP address, sebelum DNS apa? Subnet mask. Kemudian apa lagi? Gateway. Apa lagi? DNS. DNS ada 2. DNS yang pertama adalah IP-nya gateway, itu ya. DNS yang kedua adalah 8888. Oke. Setelah itu kalian langsung mengkoneksikan komputermu dengan printer dengan cara Windows R. Kemudian ngetik apa tadi?
backslash 2 kali terus kemudian IP-nya punya saya, yaitu 192. Oke, 100.237. Nah, baru nanti printernya muncul, terus kemudian diinstal dengan cara double klik, gitu ya. Nah, tinggal kamu print dokumennya yang ada di Google Chrome yang kalian tadi sudah download. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya sampaikan pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan adalah enkripsi dan pengamanan data. Nah, data yang tadi saya kirim itu belum aman. Karena apa? Masih semuanya bisa download. Jadi harusnya data itu diamankan dengan cara yang hanya bisa download misal kelompok 1 atau kelompok yang belakang. Karena apa? Data itu kalau nggak aman nanti akan berbahaya kalau di-share secara umum. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang enkripsi dan pengamanan data. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita istirahat? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan ya. Dijadikan satu bundle mulai dari LKPD sampai hasil print. Silakan dikumpulkan di depan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, di sini. Yang cewek sudah dikumpulkan? Ini, dikumpulkan sekarang. Oke. Sudah ya. Oke, sebelum istirahat, silakan ketua kelas memimpin doa untuk istirahat. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama sebelum istirahat dimatikan komputernya dulu ya. Kenapa? Ya langsung ke kelas saja. Tapi kamu istirahat dulu ya.